Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian kelas 7? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mari anak-anakku sekalian kita belajar bersama. Materi kita pagi ini adalah tentang fikih. Ya, silakan kalian buka buku fikihnya. Sudah punya LKS semuanya anak-anakku? Ini kalian buka LKS buku fikih. Kita akan belajar tentang sholat Jumat. Apa? Sholat Jumat. Nah, di sini pengertian sholat Jumat adalah sholat yang dikerjakan pada hari Jumat di waktu duhur sebagai pengganti dari sholat duhur. Jadi yang dinamakan sholat Jumat itu adalah sholat yang dilakukan khusus pada hari Jumat. Waktunya kapan? Yaitu waktunya pada waktu sholat duhur itu. Jadi kalau orang yang sudah sholat Jumat maka tidak diwajibkan untuk sholat duhur. Nah, bedanya sholat duhur dengan sholat Jumat. Kalau sholat duhur itu 4 rakaat, tapi kalau sholat Jumat hanya 2 rakaat. Tapi untuk sholat Jumat ini dikerjakan dengan didahului oleh 2 khutbah. Di sebelum sholat Jumat itu ada khutbah 2 kali. Jadi anak-anakku yang sudah biasa ikut sholat Jumat sudah pasti tahu ya seperti apa khutbah itu ya. Khutbah itu ceramah yang dilakukan sebelum sholat Jumat. Jadi itu. Kemudian untuk melakukan sholat Jumat itu hukumnya apa sih? Sholat Jumat itu hukumnya wajib. Fardu ain. Wajib bagi setiap orang Islam laki-laki. Jadi khususnya laki-laki. Kalau perempuan itu tidak wajib. Ya. Misalkan ada orang perempuan mau ikut sholat Jumat, boleh. Nah, itu hukumnya sunnah kalau untuk perempuan. Tapi untuk laki-laki yang sudah baligh, apa sih baligh itu? Baligh itu adalah sudah memenuhi kewajiban. Misalkan kalau laki-laki itu sudah berumur 15 tahun atau sebelum 15 tahun dia sudah mimpi basah, itu namanya baligh. Kalau perempuan itu minimal usia 9 tahun. Minimal usia 9 tahun dia sudah datang haid, itu termasuk namanya baligh. Nah, bagi setiap orang Islam laki-laki yang baligh, maka itu hukumnya wajib untuk melakukan sholat Jumat selama di situ tidak ada halangan. Paham ya? Nah, itu bisa diperhatikan anak-anak yang sudah baligh kalau tidak melakukan sholat Jumat itu dosa hukumnya. Terus kemudian untuk melakukan sholat Jumat ini ada syarat sahnya, ada syaratnya, ada syarat wajib. Siapa sih yang wajib melakukan sholat Jumat? Yang pertama adalah Islam. Jadi dia itu harus beragama Islam. Kalau dia itu tidak beragama Islam, meskipun sudah tua, sudah dewasa, tapi tidak beragama Islam, maka itu tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Misalkan ada orang Cina, orang Kristen mau sholat Jumat, ya tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak beragama Islam. Yang kedua adalah laki-laki. Nah, ini wajib bagi orang laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib. Setiap orang laki-laki yang sudah baligh maka wajib melakukan sholat Jumat. Nah, jangan sampai kamu tidak melakukan sholat Jumat. Terus kemudian yang ketiga adalah baligh. Baligh di sini sudah ada keterangan, yaitu orang yang dinamakan baligh itu yang sudah mumayyiz, yang sudah bermimpi basah, minimal usia 15 tahun. Terus yang keempat adalah merdeka. Orang merdeka itu bukan hamba, bukan budak ya.
Terus yang kelima adalah berakal. Berakal itu maksudnya itu tidak dalam keadaan mabok, tidak dalam keadaan gila. Nah, itu namanya berakal. Terus yang keenam yang terakhir adalah tidak ada halangan. Apa sih halangan maksudnya? Apakah orang laki-laki haid? Bukan. Jadi ada halangan yang membolehkan orang itu tidak sholat Jumat, itu ada. Yang pertama adalah halangannya di sini sakit. Nah, kalau orang itu sakit, misalkan maka boleh tidak melakukan sholat tidak boleh tidak melakukan sholat Jumat karena ada halangan. Apa halangannya? Ya sakit. Nah, sakit yang parah, maksudnya tidak bisa berdiri. Tuh. Kemudian yang kedua hujan lebat, hujan deras sekali sehingga untuk menuju ke masjid untuk melakukan sholat Jumat tadi itu nggak bisa. Akhirnya itu terpaksa tidak sampai ke masjid, maka itu termasuk halangan. Boleh tidak melakukan sholat Jumat, cukup sholat duhur saja. Yang ketiga dalam perjalanan. Dalam perjalanan di sini adalah perjalanan yang sudah mencapai 80 km. Nah, jadi perjalanan jauh. Kalau perjalanan cuma dekat hanya 3 kilo, 5 kilo. Nah, itu bukan perjalanan jauh. Itu tetap wajib melakukan sholat Jumat. Yang keempat adalah kesulitan lain yang yang tak mungkin teratasi. Misalkan ya seperti tadi itu ada banjir, nggak bisa untuk masjidnya, itu termasuk kesulitan. Udah. Kemudian syarat sah sholat Jumat adalah harus diadakan di pemukiman, di masjid. Kemudian dilakukan pada waktu duhur. Waktunya sholat Jumat itu adalah pada waktu duhur, misalkan jam 12. Ya sama, duhurnya jam 12, ya Jumatnya juga jam 12 seperti itu. Dikerjakan secara berjamaah. Kalau misalkan ada orang sholat Jumat sendirian, maka itu tidak sah. Kenapa? Karena sholat Jumat itu harus berjamaah. Minimal dikerjakan oleh 40 orang. Nah, itu anggota sholat Jumatnya itu harus 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang, maka itu tidak sah. Jadi harus gabung ke masjid yang lain. Terus yang kelima dikerjakan setelah khutbah Jumat. Nah, tadi itu sebelum sholat itu ada khutbahnya dulu, ada ceramahnya. Ceramahnya khutbah Jumat namanya ya. Itu anak-anakku untuk sholat Jumat. Untuk selanjutnya adalah sunnah-sunnah sebelum sholat Jumat. Ini yang harus dikerjakan bagi kalian yang mau mengerjakan sholat Jumat atau di hari Jumat. Di antaranya adalah mandi keramas, terus kemudian segera menuju masjid, potong kuku, berdoa sebelum masuk masjid, kemudian berpakaian rapi dan bersih. Dan disunahkan untuk pakaiannya itu adalah pakai baju putih kalau sholat Jumat. Itu ya anak-anakku, ini tentang sholat Jumat. Nah, nanti saya akan kasih tugas untuk kamu kerjakan soal-soal yang saya berikan. Habis ini saya kirim di WA Group. Kemudian nanti kalian jawab foto di buku tulis. Udah itu saja untuk tentang sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.